Rakyat sudah 10 tahun ditipu sama manusia namanya Jokowi. Kalau ditipu, kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini dia ngerusak rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang, dia kan sekarang udah nggak punya presiden. Oh, dia harus pertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Kenapa saya ngomong seperti ini? Masalah sederhana mudah dipersulit karena banyaknya manusia busuk. Saya bilang yang busuk itu bukan hanya Jokowi, pelindung-pelindung dia itu. Yang saya kata-kata tadi, ada mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi, profesor doktor, itu yang mengimbau. Saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit, sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dengan kesempatan saya untuk bicara sore ini. Saudara-saudara sekalian, masalah ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bukan masalah rumit untuk menyelidikinya. Bukan masalah rumit. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat. Tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang gak punya malu. Gak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara. Tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu. Ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Tadi udah dijelaskan. Dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta, sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut, atau di KPUD tersebut, hilang data dia. Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu gitu. Jadi, pada kesempatan ini, saya singgung, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan. Asal aparat mau jujur dan punya malu. Ya, dan punya malu. Dan pada kesempatan ini saya katakan kepada aparat yang menyusun dalam hari ini Polri, cobalah kau jujur. Cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja nggak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PTIK sampai ke Sespati dan segala macam. Nggak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Dan aparat polisi ini punya kekuatan, punya organisasi, punya ilmu cukup. Tapi karena tidak punya etikat baik, nggak selesai sampai sekarang. Dan pada kesempatan ini juga, bukan hanya polisi atau Polri, lewat Kapolrinya juga kepada Presiden Prabowo. Bapak di mana? Pak Presiden. Kalau rakyat ribut nih bukan karena rakyat ribut, tapi rakyat sudah 10 tahun ditipu sama manusia namanya Jokowi. Kalau ditipu, kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini dia ngerusak rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang, dia kan sekarang udah nggak punya presiden. Oh, dia harus pertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Dia harus bertanggungjawabkan itu. Dan sekarang yang berkuasa adalah Pak Presiden Prabowo. Bapak di mana? Nggak dengar ini. Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang nggak punya ketegasan. Dan jangan tuduh kami rakyat yang bikin ribut dan bikin gaduh. Ini semua gaduh karena pemerintah nggak jelas. Dalam hari ini pemerintahnya Presiden Prabowo. Mudah, ini bukan masalah sulit. Saya tahu ada kekuatan besar melindungi Jokowi. Baik itu namanya bekas jenderal, TNI dan Polri, baik itu profesor doktor, saya tahu melindungi. Karena dia tahu kalau Jokowi terbukti penipu, dia juga akan terangkat. Tapi, Pak, bapak-bapak yang saya katakan tadi jadi begundalnya Jokowi. Pak, bapak itu punya malu nggak? Saya himbau sini, keluarga dari bapak-bapak pelindungnya ini. Malu nggak?
Kalau punya pimpinan rumah tangga penipu juga. Kau makan lagi hasilnya dari hasil menipu itu. Itu di dunia, di akhirat. Kita lihat nanti. Kita ketemu di akhirat bareng-bareng semuanya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Masalah sederhana mudah dipersulit karena banyaknya manusia busuk. Saya bilang yang busuk itu bukan hanya Jokowi, pelindung-pelindung dia itu. Yang saya kata-kata dia ada mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi, profesor doktor, itu lebih busuk lagi. Nah, karena itu mulai sekarang ini sadarlah. Sadar kau. Dan coba hidupkan lagi, bangunkan lagi rasa malumu. Udah cukup puas kok kau di dunia 10 tahun ini? Kurang. Saya nggak bisa jawab itu. Tapi pada kesempatan ini, saya yang mengimbau, saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit. Sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Pada masyarakat, jangan terkecoh dengan omongan-omongan begundal pendukungnya Jokowi busuk ini. Dia bukan hanya soal ijazah, tapi dia udah ngerusak bangsa ini 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kalau masih ada yang bilang, oh dia hebat, ya kita ketemulah, kita diskusi di mana hebatnya Jokowi dibandingkan presiden sebelumnya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan rakyat mengerti kenapa kita berbicara masalah ijazah Jokowi. Karena ini orang sudah menipu kita dan merusak bangsa. Dan sekarang dia sedang menurunkan kerusakan kepada anaknya yang cuma lulus SMP jadi wakil presiden. Nah, ini kalau dibiarkan bahaya buat anak cucu kita dan untuk kelangsungan NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi apa yang sekarang sedang bergulir, yang disebut Jokowi ijazah palsu, itu sudah menjadi opini. Opini yang sudah bergulir. Sudah menjadi opini yang dianggap menjadi keyakinan masyarakat bahwa ini palsu. Terlepas dari keyakinan ini benar apa tidak nantinya. Tapi kalau keyakinan masyarakat sudah begitu meluas, apalagi sudah menjadi kebenaran, maka rakyat hanya bisa memberikan sanksi moral, sanksi sosial kepada Jokowi dan keluarganya. Dan bisa macam-macam yang diambil. Hanya itu yang barangkali bisa dilakukan oleh masyarakat dan rakyat yang sadar atas semua kepalsuan yang dilakukan oleh Jokowi palsu ini. Oleh karena itu, menurut saya, mari kita bangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan aksi sosial, aksi moral, aksi memberikan sanksi kepada ijazah palsu yang dilakukan oleh Jokowi yang sudah menjadi opini masyarakat, menjadi keyakinan masyarakat, dianggap sudah menjadi kebenaran. Oleh karena itu hanya itu saja. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama perlu dijelaskan ya kepada publik bahwa teman-teman aktivis atau yang dari TPUA maupun teman-teman advokat itu memang berangkat dari kasus Gus Nur dan Bambang Tri itu sampai sekarang menjadi bertambah yakin tentang palsunya ijazah Jokowi. Ya, jadi ini keyakinan masalahnya. Kita semakin yakin bahwa ijazah ini palsu. Sejak dulu sampai sekarang bertambah yakin lagi begitu. Ini satu hal yang perlu dicatat. Jadi soal keyakinan bukan menuduh. Ya, kalau tidak mau dituduh itu ijazahnya palsu, maka buktikan di pengadilan. Itu satu hal yang perlu kita ingat. Dan ini belum pernah terjadi pembuktian di pengadilan ini. Pengadilan yang pro justisia. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita sampaikan adalah bahwa menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang KIP nomor 14 2008, dikombinasikan dengan Undang-Undang Pemilu pasal 169, Undang-Undang nomor 7 2017. Jadi ketentuan dari kombinasi dua undang-undang ini itu merupakan hak publik untuk mendapatkan informasi yang sahih, yang benar. Salah satunya itu apa? Ijazah dari Jokowi waktu mendaftar menjadi pejabat publik misalnya di Solo sebagai wali kota, atau di DKI sebagai gubernur, atau di KPU pusat sebagai presiden sampai 2 kali. Kan menyerahkan kopi ijazah, salah satunya dari UGM misalnya. Nah, ini tidak pernah bisa ditemukan bahwa ini asli atau tidak. Kenapa? Karena ijazah itu hilang di KPUD, di KPU, di KPU pusat.
Ya, karena itu kembali tadi kepada ketentuan undang-undang, kita punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Ini tidak ada alasan untuk menolak. Ya, itu hal kedua yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disinggung oleh Mas Hozi dan juga Pak Rizal, bahwa makin ke belakang, makin terlihat ini berbagai kejanggalan atau fakta-fakta yang mengarah kepada kesimpulan bahwa ijazah ini sebetulnya sangat-sangat layak untuk dipertanyakan, alias ijazah ini sebenarnya palsu. Ya, misalnya Jokowi pernah menyebutkan pembimbingnya itu si Anu gitu kan. Ternyata begitu dicek bukan si Anu misalnya. Lalu tadi ada soal pembuatan di Pasar Pramuka. Lalu juga ada hal-hal lain ya yang saya kira yang bicara itu bukan orang sembarangan. Misalnya Roy Suryo itu pakar IT. Simon itu pakar soal yang kaitannya dengan masalah dokumentasi dan sebagainya. Ya, Bu Tifa itu juga sama. Nah, dengan mereka-mereka ini berbicara dan ini berlangsung sejak dulu sampai sekarang itu bertambah-tambah fakta-fakta atau bukti yang mengarah kepada kesimpulan bahwa ini palsu, ini terus berkembang. Ya, nah karena itu sangat-sangat tidak pantas ya bagi Polri untuk justru datang, Bareskrim terutama, datang dengan kesimpulan bahwa ini asli, ya. Dan ini tadi saya sebut melanggar proses hukum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Ya, sobat RH sekalian, tadi kita interview dengan Deddy Kurniasyah, banyak hal tentang politik, sebelumnya dengan Hozinuddin soal ijazah palsu. Tetapi ini ada hal yang menarik ya yang disampaikan oleh mantan Danjen Kopassus, sepertinya jawab jinawab dengan Luhut Binsar Panjaitan. Jadi beberapa waktu yang lalu sobat era sekalian, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan mereka yang mengusulkan pemakzulan itu kampungan katanya. Tiba-tiba ini ada pernyataan keras dari mantan Danjen Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko yang mengatakan bahwa tuh Luhut itu katanya pembohong dan penjilat. Ini ada masalah apa? Kita tersambung dengan Pak Sunarko atau Maijen Purnawirawan Sunarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maijen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini susah sekali kayaknya menghubungi Pak Narko ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi yang bukan pertama saja, bukan yang terakhir gitu ya. Tetapi mudah-mudahan besok bisa banyak kita berdiskusi. Pak Narko, saya ingin memulai dari pernyataan keras Pak Narko terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Wah, nggak tanggung-tanggung, pembohong dan penjilat. Silakan Pak, dieksplorasi kenapa sampai muncul pernyataan demikian. Gini Pak Refli, kalau tidak salah itu keluar pada saat podcast dengan Santana TV atau Sarika TV lah, dua YouTuber itu. Ya, karena menanyakan tentang pernyataannya Luhut Panjaitan yang mengatakan bahwa Forum Purnawirawan yang menyampaikan 8 poin pernyataan itu kampungan. Terutama soal pemakzulan Gibran, kampungan katanya. Terutama tentang pemakzulan Gibran. Saya kenal Luhut Panjaitan dan kita semua juga tahu, cuman nggak mau ngomong saja. Siapa Luhut di eranya Jokowi ini? Dulu waktu ya Pilpres 2019 lah, Luhut mengatakan, menyindir Prabowo, bilang begini, tentara jadi pecat, masa mau jadi presiden? Enggak lah. Itu sebetulnya masalah yang bisa kita baca siapa itu Luhut. Nah, kemudian setelah era Jokowi, dia kan jadi apa? Dia tuh di mana-mana disebut sebagai menteri segala urusan. Saking rakusnya pada jabatan, dia terus ngomong kita kampungan katanya. Nah, karena itu saya katakan Luhut ini manusia pembohong, penjilat yang sangat rakus. Saya tambah lagi, sangat rakus atau serakah. Dia dulu pada saat ada wabah COVID, dia diserang oleh banyak pengamat yang mengatakan perusahaan si Luhut ini mengambil manfaat dari bisnis alat-alat kesehatan. Dia bantah dengan segala macam kata-kata dia yang luar biasa. Saya tentara lah segala macam. Kemudian dibuktikan oleh para pengkritik itu. Habis itu dia keluarkan pernyataan bahwa enggak, itu hanya mencari dana untuk kegiatan sosial. Dikejar lagi bahwa bukan untuk kegiatan sosial saja tuh, karena itu cukup besar. Kemudian dia diam. Ketahuan bohongnya kan. Kemudian dia era ini menjelang Pilpres 2024, dia mengatakan saya punya big data, sekian ratus juta rakyat di Indonesia mengendaki Jokowi 3 periode. Dikejar mana itu big data? Nggak ada. Dan dia pernah ribut sama si Said Didu. Said Didu bilang, oke, kalau mau minta data saya, kita bikin forum terbuka lain. Diam dia. Ya karena pembohongnya saja. Itu pembohongnya. Dan banyak lain, banyak. Kalau saya sebutkan, saya harus buka catatan lagi di kepala saya itu. Kalau dia itu banyak sekali berbohong. Nah, kemudian menjilat. Pada era-era dia jadi menterinya Jokowi, dia pernah mengatakan, silakan mungkin Pak Refli googling, ada itu pasti. Beruntunglah bangsa Indonesia ini punya presiden seperti Jokowi. Kalau jadi tentara itu jadi Kopassus. Ini kan menjilat kan. Iya, beruntung dia. Rakyat buntung banyak sekali kok. Dengan kebijakan-kebijakan Jokowi yang menindas rakyat kecil. Gak peduli dengan penderitaan rakyat. Hanya segelintir orang yang mungkin diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi
selama 10 tahun pemerintahan. Kemudian kemarin sedang ribut-ribut ribut-ribut yang menuntut mengadili Jokowi karena 10 tahun dia memimpin negara ini, bikin bangsa ini kacau balau. Atau paling halus yang tidak baik-baik saja. Dia katakan gini, 10 tahun saya mendampingi Jokowi, nggak pernah saya lihat tuh Jokowi melanggar konstitusi dan melanggar hukum. Saya bilang, yang buta dia atau saya? Yang picek si Luhut atau saya? Dunia saja menuntut, memberi predikat kepada Jokowi bahwa dialah kepala negara atau nomor berapa, nomor 2 atau nomor 3 paling korup dan terlibat tindak kriminal. Rakyat dari Sabang sampai Merauke menuntut tangkap dan adili Jokowi. Dia bilang katanya nggak pernah melihat Jokowi melanggar konstitusi dan hukum. Ini menjilat nggak? Ini penjilat ya? Belum lagi selama dia menjabat sebagai menteri, dulu katanya menteri apa itu, Menko Investasi Maritim dan Investasi, hampir semua jabatan dia rangkap-rangkap. Celaka nggak itu? Dari dulu kita selalu menyatakanlah usahakan nggak rangkap-rangkap jabatan lah, kecuali yang penting banget. Celaka nggak itu? Belum kalau masalah pribadi, perusahaan pribadi, ya udah nanti kalau ngomongin masalah perusahaan pribadi yang begitu banyak, dikira kita iri. Enggak, kita nggak ada yang iri. Mau dia kuasain apapun terserah. Tapi jangan negara ini yang jadi korban. Notabene rakyat Indonesia yang menderita gitu. Pak Narko ya, ada satu hal yang menjadi tanda tanya besar ya, bahwa Pak Luhut ini katakanlah mantan atasannya Pak Prabowo waktu di Kopassus ya, pernah satu masa yang sama ya. Pak Luhut ketuanya, wakilnya Pak Prabowo. Kemudian Pak Luhut ini pula yang menjadi yang backup mati-matian Pak Jokowi melawan Prabowo Subianto. Tapi sekarang kenapa Prabowo masih mengangkatnya sebagai pejabat yang penting dan ikut dalam sidang kabinet segala, bahkan walaupun dalam tanda kutip cuma ketua Dewan Ekonomi Nasional, masih terlihat powernya begitu kuat. Bagaimana menurut pendapat Pak Narko? Kalau mau tahu masalah itu yang paling tepat dan paling benar, tanya langsung kepada Prabowo. Kenapa manusia yang sudah merendahkan martabatnya masih dipakai? Kalau menurut saya inilah kelemahan pribadi, kelemahan leadershipnya Prabowo. Nah, atau ada sesuatu masalah pribadi Prabowo yang diketahui Luhut yang dijadikan kartu truf atau sebagai kunci sehingga Prabowo nggak berani. Tapi saya pernah ngomong, Prabowo itu baik sebagai manusia, tapi sebagai pemimpin dia lemah, saya bilang. Sekarang dia udah presiden, masih mau diatur-aturan bekas presiden. Jadi di samping dia lemah, mungkin dia punya juga satu kelemahan yang dipegang oleh kelompok-kelompok lain. Ya, kelompoknya Jokowi CS, di dalamnya ada Luhut. Masalahnya apa? Wah, mungkin kita harus rembuk dengan banyak orang. Tapi terlihatlah banyak hal yang sehingga membuat, ya istilah yang paling gampang, Prabowo juga tersandera. Kalau tidak, Prabowo kan orang nomor 1, memegang otoritas di negara ini, terutama di masalah-masalah di pemerintahan eksekutif itu luar biasa. Ya sekarang dia masih belum mengambil tindakan-tindakan keras terhadap pembantu-pembantunya, titipan si Jokowi, yang sudah tahu ini orang-orang yang boleh dikatakan punya catatan negatif tentang hukum, gitu. Gak perlu disebut lah, di menteri, di kepala badan kayak gitu. Aneh. Pak Narko ya, Pak Narko kan bisa dibilang dalam deretan TNI AD juniornya Pak Luhut ya. Kenapa begitu terbukanya mengkritik Pak Luhut ini? Apa karena ini sesuatu hal yang memang harus disampaikan ke masyarakat atau kenapa Pak? Luhut sudah sangat keterlaluan. Dan memang harus disampaikan kepada masyarakat. Luhut ini kerjaan mulutnya kan bisa kali, ngancam sana, ngancam sini. Dikira dia tuh merasa paling pinter, merasa paling berjasa, merasa paling suci di negara ini. Lihatlah pernyataan kalau kita googling, dia tuh merasa paling pinter, merasa paling berkuasa, merasa paling berjasa, merasa paling suci.
merasa saya katakan ya. Iya. Semua kalau ada orang yang mengkritik berbeda pendapat sama dia, kalau nggak dia bilang kampungan, dia bilang Lari pergi ke luar negeri, pergi ke sana. larilah kau pergi saja ke luar negeri. Yang jelas harus tidak boleh ada melanggar konstitusi. Makanya dia nggak melanggar konstitusi. Banyak hal. Dia selalu memblapping inilah kata-kata sehingga harapannya orang takut sama dia. Tapi saya katakan dia itu merasa paling pinter, merasa paling berjasa, merasa paling berkuasa, merasa paling suci. Saya pernah ngomong, ada nggak yang bisa membelikan cermin besar kasih ke dia biar dia bisa bercermin? Itu kalau istilah orang dulu, ini uman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Pak Narko, kapan terakhir ketemu dengan Pak Luhut? Saya memang nggak mau ketemu, udah lama saya nggak pernah ketemu. Kemarin waktu acara silaturahmi Angkatan Darat, Pak Narko termasuk yang diundang atau nggak diundang, Pak? Nggak diundang. Oke. Yang setahu saya, yang kemarin ikut deklarasi itu, ya kita punya senior yang paling senior, Pak Triswisno, ada satu orang, nggak usah saya sebutnya, saya hadir, yang lain nggak ada yang hadir saya. Jadi ada yang hadir yang tidak hadir tidak diundang, tapi ada yang tidak hadir walaupun diundang begitu ya? Ada yang diundang tapi tidak hadir. Saya tahu orangnya, saya nggak usah sebut. Dia bilang sama saya karena tanya, kok ini senior saya, kok kamu diundang, saya nggak diundang. Kalau gitu aku diundang nggak usah datang lah, ya terserah bapak pak. Karena Pak Narko terlalu keras ya, dianggap bahwa Pak Narko kalau kelompok Pak Jokowi bilang wah itu kan residu dari pemilu, sakit hati dan lain sebagainya. Bagaimana Pak pendapat Pak Narko? Silakan dia punya pendapat, tapi coba kita mau melihat secara jujur dan bersih, apa beres pemilu 2024 kemarin? Saya nggak ada kepentingan kok, siapa yang menang, siapa yang kalah itu, saya nggak pernah punya kepentingan. Oh saya ingin jadi ini, saya juga pernah ditawarin kok jabatan itu, nggak. Kalau saya berkumpul dengan ini penindas rakyat, haram buat saya ikut bergabung dengan kelompok itu gitu. Nggak punya kepentingan. Apalagi yang kemarin deklarasi itu, Pak Refli, itu umumnya usianya udah di kepala 7 ke atas. Pak Tri udah 90. Lagi kepentingan dunia yang mau kita cari, kecuali menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Oke Pak Narko, luar biasa ya. Silakan Pak, closing statement Pak. Mau menekankan kembali tuntutan atau deklarasi yang 8 itu, atau mau menyampaikan soal Pak Luhut lagi, silakan closing statementnya. Saya hanya berharap Prabowo dengan jujur mempelajari 8 poin itu. Jangan terpengaruh dengan suara-suara kelompok yang memang tidak menyukai, karena itu bahaya sekali. Ya mungkin kenyamanan sekarang terganggu kalau itu dilaksanakan. Banyak sekali. Tapi coba berpikir jujur. Terus ingat-ingat dulu niat founding fathers Indonesia ini memerdekakan diri dari penjajah itu apa sih cita-citanya? Tolong itu aja. Dan kalau memang nanti 8 poin itu ada yang nggak pas, ya kita diskusikan. Kita diskusikan dengan kepala bersih. Prinsipnya demi kemajuan bangsa dan negara kita yang tercinta ini secara benar, jujur dan adil. Sekarang benar itu susah. Iya. Jujur itu susah dapatnya. Adil apalagi. Penindasan terhadap rakyat kecil itu kasat mata, nggak jauh dari pusat pemerintahan Republik Indonesia Jakarta ini kok. Pak Narko, satu lagi ya yang saya lupa. Ya. Kan sebelum menyampaikan deklarasi atau 8 poin pernyataan itu kepada Prabowo, kalau tidak salah Purnawirawan ini kan mengajukan minta bertemu atau katakanlah secara langsung menyampaikan itu. Sejak mungkin bulan Februari kalau tidak salah, correct me kalau saya keliru, tapi kemudian tidak ditanggapi oleh Prabowo, begitu Pak ya? Atau gimana? Betul. Jadi sebetulnya 8 poin itu kita dapatkan juga dari semua komponen masyarakat lah. Sejak awal tahun kita udah bicarakan. Ini kita perlu berikan masukan kepada pemerintahan Prabowo supaya jalan pemerintahan ini ya adil, jujur, dan ya sesuai dengan konstitusi yang benar, bukan konstitusi yang sudah diacak-acak. Nah, setelah itu pada Februarinya
kita bisa formulasikan 8 poin itu. Kemudian ditandatangani oleh 5 jenderal pada sekitar pertengahan dan akhir Februari. Ini yang Jenderal bintang 4 ya? Ya, bintang 4 semua itu. Ya. Jenderal Fahru Roji, Jenderal Tiasno, Laksamana Slamet, Marsikal Hanafi Asnan, kemudian diketahui oleh Pak Tri. Oke. Ya, karena kita mengkomunikasikan, menanyakan, meminta masukan dari Pak Tri sehingga Pak Tri juga setuju itu mengetahui. Nah, setelah itu kita bikin surat kepada Presiden. Ada buktinya bahwa kita ada 8 orang ingin silaturahmi kepada Presiden Prabowo sambil menyampaikan 8 poin itu. Kita tahu sampai ke Setnek ada tanda terimanya. Kemudian kita tunggu 2-3 minggu nggak respon. Kita bikin surat kedua. Intinya menanyakan surat kita itu diterima atau tidak dan bagaimana lah jawaban dari Presiden. Surat kedua itu yang tanda tangan adalah Letnan Jenderal Marinir Soeharto dan saya. Sampai kemudian mendekati Idul Fitri tidak ada jawaban. Kemudian ya kita dalam suasana Idul Fitri ya kita terlalu down lah gitu. Nah, setelah habis Idul Fitri ya kita sekaligus silaturahmi ya kita sampaikan pernyataan itu secara terbuka tanggal 17 April itu. Jadi kita udah bikin, kita sebetulnya tidak mau deklarasi kalau memang waktu itu kita silaturahmi tertutup diterima oleh Presiden Prabowo. Itu juga dapatin gedung kita diganggu 3 kali. Sampai dapatnya itu di gedung salah satu yayasan Al Musawarah di Kelapa Gading. Kita harus buat pernyataan tertulis karena sudah ditolak. Kita akan bertanggung jawab terhadap semua dampak kegiatan silaturahmi kita di sini kepada pengelola gedung. Kalau enggak ditolak. Itulah kondisinya. Nggak ada bedanya dengan kondisi waktu Jokowi dulu. Kita juga setiap mau pakai salah satu gedung selalu ditolak. Agak miris juga ya, padahal yang memakai ini Purnawirawan Jenderal 103 yang tanda tangan, kemudian ada 73 Angkatan Laut, 63 Angkatan Udara Jenderal, kemudian 91 Kolonel. Rupanya mereka tuh takut sama dosanya sendiri. Jadi semua orang ditakutin. Mereka tuh takut dosanya sendiri dibuka. Oke. Terus habis itu dia bilang, kita ini kelompok sakit hati. Gak ada urusan sakit atau tidak. Karena kita ngelihat memang negara ini jalannya compang-camping. Itulah Pak Refli. Oke, makasih Pak Narko ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang-bincang lagi untuk hal-hal lainnya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudara sekalian, itu dengan Sunarko ya. Walaupun beliau jenderal, tetapi kita lebih sering memanggilnya Pak Narko gitu ya. Dan memang beliau ini cukup senior ya, hanya 2 tahun berbeda dibandingkan Prabowo Subianto. Jadi kalau kita lihat misalnya di Wikipedia, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko itu lahir 1 Desember 53. Kalau Prabowo kan 16 Oktober 51, jadi 2 tahun lebih muda ya. Adalah Purnawirawan TNI Angkatan Darat yang sebelumnya menjabat sebagai Danjen Kopassus. Bagi publik Aceh, Sunarko bukan orang baru. Dia sempat menduduki sebagai asisten operasi Kasdam IM. IM itu apa ya? Yang jelas Iskandar Shah ya. Pembentukan Kodam Iskandar Muda kok Iskandar Shah 2002. Kemudian dia akan menjadi Danrem 011 SNJ, Danrem 022 Dam strip 1 BB, Pamen Denmas Besat, Paban 133 Biok Sospad Pati Ahli Kasat Bido Sosbud dan Kasdip 1 Kostrat. Baru kemudian Danjen Kopassus dirahinya Agustus 2007. Kalau riwayat pendidikan Akabri tahun 78 ya. Susar Kabif, kemudian kalau Sesko TNI dan Lemhanas 2005. Riwayat jabatannya mulai dari Komandan Pleton Kopasanda tahun 79 sampai dengan Pangdam Militer Iskandar Muda, kemudian Komandan Pusenif ya, pusat apa saya nggak tahu Pusenif itu apa ya, mungkin ada itu infanteri atau apa ya. Begitu. Kemudian kalau Komjen Danjen Kopassus ya, Komandan Jenderal Kopassus itu 2007-2008.
Beliau dikenal sebagai ex Danjen Kopassus ya, karena itu jabatan yang mentereng ya, yang diemban oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko. Sobat era sekalian, coba kita bacakan sedikit ya komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini ya. Luhut hanya bela kekayaan keluarganya, Opung ini tidak pantas tinggal di Indonesia, makzulkan Fufu Papa, Wapres tidak lulus SMA, tidak kompeten, bapaknya kasus ijazah palsu ya. Ya semua itu azas praduga tak bersalah ya. Kemudian Luhut dan keluarganya adalah pengkhianat negara, yaitu dalam perspektif kita, dalam perspektif Luhut beda lagi, kita yang pengkhianat ya. Gila jabatan, ada harus diselidiki korupsi dia. Oke. Kemudian Jokowi tuanya Prabowo, sifat Prabowo seperti wah ini ngeri-ngeri semua ini komentarnya ya. Kemudian kau bilang Sunarko sakit hati, kepala lo peang. Kemudian semoga pengusaha-pengusaha di dunia tuh tidak menanamkan modal. Apalagi nih ya, Pak Sunarko teruslah bergerak, semangat Pak, berjuang bersama rekan kami, selalu mendoakan purnawirawan yang berjuang di jalan kebenaran. Ya memang Pak Narko ini ya termasuk purnawirawan yang sangat vokal ya, berani menyampaikan pendapat secara belak-belakan dan terang-terangan. Orangnya juga kelihatan sangar tapi baik sesungguhnya ya. Begitu saudara sekalian ya, mudah-mudahan pembicaraan sepanjang pagi ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Tumben-tumbennya ya saya langsung live dengan 3 orang. Bisa dilihat lagi ya, tadi pagi pukul 6 dengan Ahmad Hozinuddin mengenai persiapan menghadapi sidang nanti panggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya hari Rabu dan Kamis. Tadi dengan pengamat politik Deddy Kurniasyah, dan terakhir dengan ex Danjen Kopassus Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyan cadas.